dan surgawi. Ku lepaskan segalanya demi cintamu Yesus. Ku serahkan segalanya bagimu Yesus. Cintamu berharga sebening air mata. Ku serahkan hidupku di tatamu.
Tuhan, terima kasih atas hari yang baru ini. Kami masih dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kau lancarkan semuanya Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Berilah kami hati yang ingin mengetahui firman-Mu, telinga yang ingin mendengar firman-Mu Tuhan, dan pengertian akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat kesehatan yang Kau masih berikan Tuhan untuk kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan kepadamu Tuhan. Haleluya, amin.
Rahmat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. aku percaya Rahmat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dan biar seluruh hidup kami, keluarga kami selalu memuji, menyembah kepada Tuhan. Biar kami hidup untuk menjadi saksi Tuhan, hidup sebagai terang dan garam dalam kehidupan ini, hidup untuk memberkati, hidup untuk memuliakan Tuhan. Ajarkan kami semua tindakan, jalan-jalan dan kebenaran itu secara utuh, hingga roh hikmat, pengertian dan pengetahuan yang benar akan Engkau memenuhi kami semua. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa sisa beberapa hari lagi akan terjadi pergantian bulan lagi. Waktu begitu cepat berlalu. Langkah demi langkah kehidupan, waktu tidak menunggu kita. Kita yang harus menyesuaikan dengan segala sesuatu yang ada. Sebagaimana petani menabur benih, sebagaimana orang-orang berkebun, mereka menabur benih, mengharapkan pertumbuhan, dan pada akhirnya mengharapkan semua yang ditabur itu bertambah, banyak, subur, dan pada waktunya berbuah. Buah yang lebat bukan sebatas buah yang biasa atau buah yang membusuk, tetapi buah-buah yang penuh kemanisan. Pengharapan yang diharap mencapai kairos, waktu perkenanan Tuhan, jadi berkat yang luar biasa. Demikian juga kita yang mengasihi Tuhan, hidup melakukan perintah-perintahnya, kita mengharapkan buah-buah kemanisan itu ada dalam hidup kita di masa tua kita, turun-temurun sampai anak cucu kita tak berkesudahan. Saudara terkasih, hari ini kita memasuki serial gereja mula-mula Tuhan, part yang ke-13. Satu tema, firman dan baptisan roh. Mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai yang ke-25. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai yang ke-25. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri ini sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dengan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya.
Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah yang tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberitaan Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya padaku juga kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembali mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya itu, mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika rasul-rasul memilih untuk menarik diri, oleh karena mulai banyaknya berkat-berkat keuangan pada masa kegerakan gereja mula-mula, karena ada banyak orang menjual harta kepunyaannya, tanah, rumah, dan meletakkannya di kaki rasul-rasul, oleh karena mereka digerakkan Tuhan. Ada banyak orang-orang tulus menabur di dalam kegerakan gereja mula-mula. Lalu kita sudah mendengar minggu lalu terjadi perselisihan, di mana dosa sungut-sungut muncul ketika orang-orang Israel yang berbahasa Yunani, mereka merasa tidak puas dengan pembagian daripada berkat-berkat itu. Nah, rasul-rasul memilih menarik diri. Mereka memilih bertekun di dalam doa, mereka bertekun di dalam firman Tuhan. Lalu memilih 7 orang untuk melayani orang-orang miskin. Kita sudah belajar juga minggu lalu pilihannya. Stefanus, gereja model Stefanus, penuh dengan iman, penuh dengan roh, mengakhiri hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dan kemudian darah yang mahal dari Stefanus itu menyentuh akan satu pemuda yang bernama Saulus. Satu lagi pilihan yang teramat buruk, yaitu Nikolaus, seorang agamawi yang dipercayakan oleh karena mungkin saat itu bergelora bersemangat, tetapi hatinya tidak benar. Dia menghalalkan semua cara, dia mempraktekkan banyak hal untuk menarik umat pada dirinya. Ada pelayanan-pelayanan tertentu, sebagaimana Paulus sering katakan bahwa ada orang yang memberitakan Injil karena dengki, oleh karena motivasi yang tidak benar. Tetapi Paulus tetap bersuka cita karena masih dalam koridor pemberitaan. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, tata penghakiman Yesus ketika dibuka, segala sesuatu akan dihakimi. Alangkah baiknya semua anak-anak Tuhan memilih untuk yang murni, yang benar, yang kudus, dan yang dikenan oleh Tuhan. Supaya hidupmu, keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, semuanya mencapai titik kemuliaan dalam penghargaan Tuhan dan sesama. Karena itulah kasih dan setia harus mendasari kehidupan orang-orang beriman. Nah, saudara terkasih, darah yang mahal yang tertumpah dari seorang Stefanus berbeda dengan Nikolaus. Karena Stefanus mengakhirinya dengan kematian martir, sedangkan Nikolaus
dicatat dalam kitab Wahyu, dibenci Tuhan. Darah yang mahal itu bersambut, saudaraku, bersambung, berjalan dalam kehidupan Saulus yang ternyata juga telah didoktrinasi jadi manusia agamawi yang jahat ini, mengejar orang-orang Kristen, mengejar banyak orang, hingga pada akhirnya api penginjilan itu menyebar kemana-mana, dan kita hari ini sampai pada Samaria. Saudara-saudara terkasih, bagian pertama yang dipesankan Tuhan adalah tentang firman Allah. Sesuatu yang mendasari Injil adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Kalau kita lihat kitab Kejadian, dikatakan juga pada mulanya adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan terang itu ada di antara kita. Ini keajaiban yang luar biasa antara firman yang ada dalam kitab Kejadian dengan firman yang ada di catatan Rasul Yohanes. Dua hal yang dipadukan itu menciptakan suatu pemahaman, suatu pengertian bahwa Yesus adalah jawaban atas kehidupan ini. Jawaban bagi orang-orang hidup, jawaban bagi orang-orang yang akan mengakhiri hidupnya menuju kehidupan sesudah hidup, yaitu kehidupan orang-orang yang mati. Yesus Kristus Tuhan bagi orang hidup, juga Tuhan bagi orang yang mati. Pemahaman ini harus kita capai supaya keseimbangan selagi hidup menuju kepada kematian. Keseimbangan itu diperoleh ketika kita masih hidup. Sebab orang-orang hidup dapat memuliakan Tuhan dan orang-orang mati sudah tinggal terima upahnya. Demikian juga pohon. Sebelum pohon ditanam, seorang pengelola daripada semua pohon-pohon itu, seorang petani, seseorang yang punya kebun, yang punya ladang, harus melihat apakah tanahnya subur, apakah tanahnya cocok, apakah benihnya subur, apakah waktunya tepat, apakah semuanya mencapai keharmonian di dalam segala sesuatunya. Baru hasilnya mencapai titik pengharapan yang penuh sukacita sorga. Di dalam kekristenan ini, kita diajarkan, terus diingatkan jadi pelaku firman. Saya berdoa kesadaran ini tumbuh, karena seiring waktu semakin banyak kita melakukannya, itu akan menjadi suatu kebiasaan dan akan mendasari hidup kita dengan otomatis. Kenapa? Berulang-ulang kebiasaan ini dikerjakan, itu akan menjadi berulang-ulang kebiasaan yang tertanam pada diri kita. Dan jiwa kita akan menyatu dengan firman Allah. Dan otomatis hidup kita akan bersandar kepada Tuhan. Hidup jadi pelaku firman. Firman mengajarkan kepada kita, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi kalau ada orang bilang punya Tuhan, 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 tapi perbuatannya tidak mencerminkan perbuatan yang memuliakan Tuhan, itu dipertanyakan Tuhan yang mana yang dia punyai. Sedangkan Tuhan yang kita sembah yang bernama Yesus Kristus yang dari Nazaret ini adalah Tuhan yang kasih. Dia mengasihi bahkan musuh-musuh. Dia berbuat baik. Dia mengajarkan kekudusan hidup. Dia mengajarkan kepada kita mukjizat. Dia mengajarkan kepada kita arti pengharapan. Dia mencerahkan mata hati banyak umat manusia. Dia menebus segala bentuk kesalahan, pelanggaran dan dosa umat manusia dengan memberi dirinya mati dalam ketaatan di atas kayu salib. Dan kematian itu bukan kematian sia-sia, karena darah yang mahal tertumpah di Kalvari itu menebus isi dunia ini. Dia menyatakan janjinya, firmannya iya dan amin. Dia bangkit lagi pada hari ketiga. Dan kitab suci menyatakan kepada kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar-benar mati untuk menebus dan benar-benar bangkit untuk memberi pengharapan bahwa Dia akan membawa orang-orang pilihannya masuk di dalam kerajaan sorganya. Haleluya. Nah saudara terkasih, saya mau tunjukkan suatu perintah yang menjadi wasiat, warisan dan kekayaan yang mahal di dalam firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil Yesus, karena firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat sama-sama di dalam Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga memberikan wasiat kepada murid-muridnya, wasiat kepada kita orang-orang yang beriman kepadanya. Untuk apa saudaraku wasiat itu? Seperti apakah wasiat itu? Dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus sudah ambil semuanya. Yang di sorga maupun di bumi, semuanya sudah ada pada Tuhan Yesus. Ini Injil mencatat jelas sekali. Oleh karena Yesus memegang segala kuasa di sorga dan di bumi, Dia memberi perintah kepada umatnya, kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Untuk memenangkan jiwa, untuk mencerahkan seisi dunia ini, untuk memberikan pemahaman kehidupan yang benar atas seisi dunia ini. Karena seisi dunia ini hidup di dalam kegelapan. Setan menguasai dunia ini. Setan memutarbalikkan semua kehidupan. Setan memudarkan semua terang. Setan menyesatkan seisi dunia ini. Dan Tuhan datang untuk mengembalikan kebenaran dan kehidupan pada tempatnya yang semula, sesuai dengan karya penciptaan, bahwa ada hubungan relasi yang dekat antara manusia dengan Sang Pencipta. Ada kekaripan, ada suatu keadaan hidup seperti di Taman Firdaus, bahwa keharmonian hidup ada, tetapi dosa merebut semua itu. Iblis menguasai semua itu, dan iblis membuat segala sesuatu dalam kegelapan. Nama Yesus begitu ditakuti oleh iblis. Nama Yesus diiri. Maka kita bisa menemukan di sorga bagaimana iblis merebut dan berusaha untuk merebut semua yang ada di sorga. Hingga iblis disebut sang pembangkang, si ular tua naga. Dialah pembelot, dialah yang ingin menyamai dengan keberadaan Sang Pencipta. Dialah bapak segala dusta. Iblis itulah yang jatuh ke laut dan yang menguasai bumi. Saudara terkasih, kalau kita menjadikan diri kita sama dengan dunia ini, maka kita dibenci oleh Allah. Mengapa sampai bisa ada kata benci? Oleh karena semua yang ada di dunia ini sementara, dan ketika kita coba menjadi sama dengan dunia ini, kita menempatkan iblis sebagai tuan di dalam kehidupan semua orang yang ingin sama dengan dunia ini. Karena itulah ketika kita menyadari bahwa dunia ini sementara, kita akan memilih firman Tuhan, kita akan memilih terang Tuhan, kita akan belajar mengelola semua yang ada di dunia ini semasa kita hidup dengan hati Tuhan, secara bijaksana. Dan semua hal yang Tuhan titipkan percaya kepada kita selagi kita hidup, semua itu jadi alat media untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dikatakan juga, ajarkanlah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, apa yang harus diajarkan? Pelajaran seperti apa yang harus kita ajarkan? Dan apa makna di balik apa yang Tuhan ajarkan kepada kita di balik firman-Nya ini? Kalau kita lihat pada serial gereja mula-mula, kita menemukan satu nama yang muncul lagi, yaitu Simon. Oleh karena ada banyak nama Simon dalam kitab suci, kita beri suatu keterangan, Simon si tukang sihir. Nah, Simon si tukang sihir di kota Samaria. Simon si tukang sihir ini orang terpandang karena sihirnya menghipnotis banyak orang. Dan waktu itu terang Tuhan belum datang, belum kelihatan sumbernya. Dia menjadi orang yang dielu-elukan. Dia adalah orang yang popularitas. Dia adalah orang yang berdiri pada kepalsuan, pada hipnotis, pada segala sesuatu yang menjerat orang-orang yang ada di kota Samaria. Tetapi ketika Filipus berjalan dalam kuasa Tuhan, terang Yesus memancar, firman Allah diperdengarkan, Simon si tukang sihir pun bertobat.
Kitab suci berkata dia memberi dirinya juga untuk dibaptis. Saudara-saudara terkasih, kita bisa melihat ada suatu cerita yang menarik lagi ketika Simon si tukang sihir mengikuti Filipus kemana-mana dan melihat bagaimana kasih karunia Allah dinyatakan. Simon merasa ada satu keuntungan di balik semua itu. Dia berkata, beri padaku, aku akan bayar. Nah ini saudara ya, ini pesan penting buat kita. Pelajaran tentang hati, pelajaran tentang harta lagi. Diingatkan Tuhan lagi tentang uang. Saya tidak akan menjabarnya secara detail lagi karena beberapa serial sebelumnya sudah dikupas secara detail. Saya ingin memberikan satu kesaksian. Saya tidak mengerti, saya tidak paham, tetapi saya melakukannya sebagai sesuatu yang berbeda, saudara terkasih. Ketika mama saya sakit, itu adalah masa kurun waktu kurang lebih 2 tahun lebih selepas istri saya meninggal dunia. Jadi saya sempat merawat mama saya kira-kira 1 tahun lebih. Ada Ibu Angel bantu saya. Tak ada seorang saudara pun yang merupakan saudara kandung ada di dekat saya. Tidak ada seorang pun, kecuali ada saudara-saudara yang kerabat, yang saudara mama yang merupakan adiknya, ataupun saudara papa merupakan adiknya. Sementara saudara kandung tidak ada di dekat saya. Teramat malu untuk saya saksikan bagian ini, tetapi oleh karena saya harus menyatakan kasih Tuhan, firman Tuhan secara murni. Karena dalam hidup ini semuanya pembelajaran. Semua rasa malu di tempat gelap, di tempat tersembunyi ini harus diangkat di atas genteng, di atas gantang. Harus diterangi sebagai pembelajaran, sebagai warisan bagi anak cucu. Untuk pihak keluarga, saudara, maupun besan-besan mama saya, maupun nanti ponakan-ponakan saya, tahu true story-nya. Karena ini firman, karena isinya antara sorga neraka. Seorang pemberita firman harus memilih. Kalau milih Tuhan masuk sorga, kalau milih kebohongan, dusta, neraka upahnya. Saya memberanikan diri di tengah hal yang tidak populer ini untuk bercerita. Jadi ketika mama sakit, saya sudah habis-habisan, bahkan didera sakit batuk. Saya baru tahu bahwa ada satu unsur di balik stres, yaitu namanya penyakit batuk. Itu bisa mendera orang ketika tertekan teramat berat. Kenapa sangat berat? Ketika mama sakit, saya menanggung biayanya seorang diri. Mana adik-adikmu Pak Johan? Hanya Tuhan yang tahu. Bukan hanya menanggungnya seorang diri, harus merawat, menjaga mama saya juga. Jadi bukan hanya keluar uang, bukan hanya uang yang habis, tapi juga biaya habis, juga tenaga habis, jam tidur kurang, pelayanan saya hentikan oleh perintah roh. Saat itu semuanya tidak ada apapun. Pemasukan tiada, pengeluaran jalan terus. Pada akhirnya semua tabungan perbekalan uang kuliah anak-anak saya pun terpakai untuk mengobati seorang mama. Bu Angel bolak-balik waktu itu Jakarta Bandung juga ikut bantu, dan banyak hal pengorbanan ini tidak terkatakan secara manusia, saudara terkasih. Saya tidak ingin mencari sesuatu yang membanggakan di balik semua ini, tidak. Tetapi semua ini firman. Hormati ayah dan ibumu adalah bicara bakti, bukan hormat angkat tangan, tetapi satu perbuatan hidup yang sampai orang tua mengeluarkan amanatnya. Seperti Tuhan Yesus yang begitu berkenan kepada murid-muridnya, berkata, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Saya juga menyaksikan apa yang saya sudah kerjakan di dalam hal yang saya tidak pahami, tidak mengerti, dan tidak tahu sama sekali saat itu, tetapi saya melakukannya menurut kasih Tuhan, menurut firman Tuhan. Saya coba bertahan sampai satu titik, akhirnya saya harus jual ke rumah ini, saudara. Jadi bakti, hormat untuk ayah ibu itu sampai membuat saya harus menjual rumah ini. Saya tidak bisa tarik adik-adik kandung saya datang untuk paksa, karena ada perwakilan dari papa mama datang, tidak dihargai, tidak diresponi pada waktu itu. Sampai mereka berkata, siapa orang-orang ini ya? Ya saya hanya ingin ini diperdengarkan supaya jadi catatan sejarah, true story. Bukan hanya buat keluarga De Johan, tapi buat keluarga orang-orang beriman.
bahwa hidup ini masih bisa terjadi hal-hal yang mengerikan sekali. Saya bersyukur sudah melewati semua itu. Saya bersyukur meskipun deraan, batuk, stres itu begitu berat, saya bersyukur kan ada tangan Tuhan diulurkan. Fasilitas pemerintah, diberkatilah pemerintahan bangsa Indonesia. Ada beberapa bulan lamanya kami pakai fasilitas ambulan Dinas Kesehatan 118. Kami pakai juga fasilitas BPJS cuci darah untuk mama saya. Jadi luar biasa sekali. Tuhan menyambung segala sesuatunya, dan dalam keadaan tidak punya apa-apalah, dalam keadaan tidak tersisa apa-apalah. Ada beberapa bangsawan surga, ada yang support saya memberi keuangan. Keuangan itu terpakai untuk bayar uang sekolah Rehwel, Serat saat itu. Dan jalan itu sangat tidak mudah. Maka Yesus berkata, barang siapa ingin ikut aku, dia harus pikul salib, sangkal diri. Jalan itu sempit, sesak, dan saya melewati jalan itu sangat tidak mudah. Mama seorang wanita, saya tidak bisa buat apa-apa. Papa saya juga ada di sampingnya, tapi juga seorang pria, Bu Angel, yang bukan anaknya, yang bukan lahir dari rahimnya, akhirnya ambil bagian dalam pelayanan bakti ini. Nyeboi mama, saudara. Saudara tahu nyebok orang tua? Tangan ini isinya adalah kotoran. Bahasa simpelnya adalah tanganmu ada tainya, saudara. Bakti itu adalah bagaimana kita sampai satu titik berkata, inilah kekotoran hidup, inilah kasih sayang sampai mengotori diri demi kasih. Dan itulah firman. Firman itulah yang menjadikan Yesus mengotori dirinya. Kalau saudara perhatikan bagaimana Yesus pikul salib, jatuh terjerembab, itu kekotoran, karena darah itu dikotori debu. Dan itulah hidup manusia, dari debu. Darah Yesus itu bercampur dengan debu. Dan ketika saudara melihat di belakang punggung Yesus, bilur-bilur yang berdarah penuh cambuk Roma. Cambuk Roma itu ada pengaitnya dan merobek akan darah, merobek akan tubuh. Semua berceceran, dan mahkota duri itu ditancapkan di kepalanya. Mahkota duri itu kayak pernah lihat langsung di Israel. Durinya panjang-panjang, saudara, itu nancap di kepala Tuhan Yesus. Itu kekotoran. Seorang juru selamat yang menyamakan dirinya menjadi kasih dan terang kehidupan, memberi dirinya untuk dikorbankan. Saya bersyukur merasakan sedikit pengorbanan itu lewat kehidupan seorang mama saya. Dalam keadaan tidak apa-apa, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Waktunya selesai, mama saya mengakhiri hidupnya dalam keadaan juga seperti orang tertidur. Dan di saat segala sesuatu sudah tidak ada, barulah adik-adik saya kembali datang. Dan ketika datang, barulah memberi sedikit pertolongan untuk membeli tanah kuburan. Nah, saudara terkasih, dihitung-hitung jumlah keuangan di balik bakti ini dengan tanah kuburan yang dibeli adik saya itu tidak mencukupi 10% dari pengeluaran hidup saya. Saya beritahu saudara, saya beritahu adik-adik saya beritahu ponakan, saya beritahu semua keluarga The Johan, saya beritahu semua rumpun keluarga, pengeluaran adik saya kuburan itu nggak mencapai 10% dari pengeluaran hidup saya untuk bakti kepada mama. Ingat ini, catat ini, dan selidiki kalau perlu. Dan cobai sakit kalau mau tahu berapa pengeluaran seorang kakak terbesar, seorang Pak Johan. Cobai masuk rumah sakit dalam 1 minggu hampir 200 juta. Cobai kalau tidak percaya. Dan bertahun-tahun lamanya seperti itu, cobai. Dan bukan hanya pengeluaran uang, cobai batuk stresnya seperti apa penderitaan seorang Pak Johan saat itu, penderitaan seorang Koko bagimu saat itu. Cobai, nikmati kalau udah sampai itu. Dan bagaimana menanggung, menahan perasaan hidup ketika tidak ada saudara kandung yang mau peduli. Dan bagaimana harus jaga, harus antar ke rumah sakit seminggu paling sedikit 2-3 kali. Dan ketika semua pelayanan dihentikan, cobai. Ketika tidak ada pemasukan di dalam hidup, tidak ada pendapatan di dalam hidup, cobai. Akan tahu
Apa yang dialami Pak Johan kecil. Yang kecil itu tidak ada bandingnya dengan pengorbanan Yesus yang lebih mahal, mulia, dan lebih berharga itu. Nah, ketika masuk di rumah duka, ada banyak orang datang, dan pada saat itu masih hidupan normal. Orang datang membawa persembahan bela sungkawa dan turut berduka cita. Ada yang memberi karangan bunga, ada yang memberi persembahan kasih masuk di tong. Saya memegang keuangan itu. Orang-orang Jakarta garis keturunan berkata ini uang PayPal, ya, uang kematian. Saya pegang. Saya butuh uang, saudara. Saya nggak punya sisa uang lagi. Mestinya uang itu saya bisa ambil pakai, karena seluruh keluarga dari papa mama ini, yang ada saudara kandung papa mama saya, itu bilang, itu hakmu, kamu udah terlalu banyak berkorban, itu uang kamu ambil, kamu pakai buat keperluan anak-anakmu. Saya pegang itu. Ya, sesudah penguburan malam itu saya pegang uang itu. Satu amplop, Bu Angel menghitungnya bersama anak-anak, ada 40-an juta lebih nilainya. Nggak banyak, tapi buat saya saat itu uang teramat berharga. Kenapa? Saya perlu untuk bayar uang sekolah, saya perlu untuk banyak hal. Itu mestinya saya pakai, dan semua saudara mama, saudara papa saya itu mendukung dan berkata, itu hakmu, kamu layak untuk pakai itu. Dan mama saya juga sebelum mati ada wasiatnya berkata, nak, cincin kawin mama, liontin mama yang dulu engkau beli, itu engkau ambil. Mama akan bilang papamu untuk kembalikan padamu. Saya ini sama orang tua, kata hormat berbakti, itu saya sudah sampai melakukan satu titik, pulang ke daerah, apa hutang orang tua saya bayar. Mama mengeluh ketika saya masih kecil, cincin kawinnya dijual demi beli obat waktu saya kecil. Saya dengar itu, saya pergi beli cincin kawin. Dengar ini, saya beli. Ketika itu saya merasa bahwa sebagai anak saya coba memenuhi semua hal bagi orang tua. Kalau saya ini sebagai kakak tidak meneladani hal seperti ini, maka saya sangat tidak layak jadi seorang hamba Allah. Tapi bila saya melakukan semua ini, dan akhirnya saya harus menyampaikannya di hadapan terang Tuhan sebagai bukti saksi firman Tuhan, saya berharap tidak ada seorang pun yang bertalian darah dengan saya menjadi malu. Kenapa? Malu itu adalah bagian kecil dari yang namanya ketakutan. Orang malu karena orang takut. Takut itu pasti ada perbuatan dosanya. Tapi kalau orang bertobat, orang akan merelakan diri untuk ditegur, untuk mendengar kebenaran. Meskipun kebenaran itu menyakitkan, tapi itu true story untuk diperbaiki, supaya jangan jadi warisan kutuk bagi generasi anak-anak cucu di balik keturunan hidup. Ketika saya pegang uang itu, saya ini dalam keadaan sudah tidak punya istri. 3,5 tahun tepat istri saya meninggal dunia, mama saya meninggal dunia, dan ada satu gepok uang 40 jutaan di tangan saya. Dan saya nggak ngerti apa-apa karena tidak ada yang mengajari hal seperti itu. Tetapi saya punya firman, saya punya Injil Yesus, saya punya rasa hormat bakti bagi orang tua, dan saya tidak mau melihat seorang papa bersedih berlarut-larut, saudara. Saya memilih uang itu untuk menyerahkannya kepada papa dengan pesan, Pak, ini uang PayPal, ini uang kematian mama, simpan, tabung, pegang buat papa untuk keperluan papa. Saya sebagai anak yang terbesar memilih tidak menyentuh uang kematian itu, meskipun anak-anak saya butuh uang sekolah, meskipun saya butuh untuk bayar listrik, bayar air, bayar keperluan hipotek rumah, saya tidak menyentuhnya sama sekali. Dan dari cerita papa saya, ini untuk didengar oleh adik-adik saya, uang itu ternyata diserahkan ke adik perempuan saya, saudara. Luar biasa sekali. Mengapakah anak-anak yang lahir dari rahim yang sama, kenapa kehidupan tentang uang hati mereka tidak sama? Mengapakah di dalam kehidupan ini kasih dibedakan? Firman semakin menyatakan semua itu dibentangkan, disingkapkan. Maka Yesus berkata, musuh orang ialah seisi rumahnya. Kenapa? Karena firman itu teramat mulia dalam kehidupan. Maka orang-orang yang menjadi pelaku firman disebut orang-orang mulia dari Tuhan.
Karena mereka adalah orang-orang yang berbeda dalam kehidupan. Mereka melakukan hal-hal yang mungkin tidak diajarkan, tidak dimengerti, tetapi pengorbanan yang mereka buat itu teramat berharga di hadapan Tuhan dan sesama. Sesudah saya mendengar Papa telah memberi uang satu amplop 40-an juta itu kepada adik perempuan saya sempat bertanya, kenapa ya? Tidak ada jawaban. Lalu ada lagi relasi datang. Relasi saya datang menyerahkan sejumlah uang. Saya masih memberi uang kedua lagi. Nilainya lebih dari 7 juta lebih. Saya berkata, Pak, ini jangan kasih siapa-siapa lagi. Ini pegang buat dirimu. Dalam keadaan seperti itu, saya belajar mengelola hidup hati untuk tidak menyentuh kebutuhan, kepentingan saya, tapi menyatakan kasih itu memberi. Pengorbanan Yesus itu adalah nyata. Dan sebagai pelaku firman Tuhan, saya ingin imago de Yesus, rupa gambar Yesus itu juga ada dalam hidup saya, supaya anak cucu saya bisa meneladani kehidupan mengelola keuangan ini, tidak jadi kutuk perpecahan persaudaraan. Karena uang yang jahat, mamon yang jahat itu memecah belah persaudaraan. Dan semua itu dikira diam-diam dilakukan, tapi Tuhan membentangkan semuanya. Tangan Tuhan, firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Tangan Tuhan menyertai. Saya masih bisa hidup sampai hari ini. Saya mensyukuri semua yang Tuhan sudah beri kesempatan itu. Saya bisa melangkah dengan cara yang tidak biasa, mengambil keputusan hidup meskipun tidak ada siapapun yang mengajar. Di sekolah teologi pun tidak diajar, di kelas seminari pun tidak diajar. Ternyata kehidupan mengajari saya. Inilah yang Tuhan perintahkan, ajarkan kepada mereka apa yang kuajarkan kepadamu. Jadi saudara terkasih, semua yang saya ajarkan, saya sharingkan di dalam khotbah-khotbah, itu semua murni Tuhan punya, saudara. Pelajaran-pelajaran kehidupan yang berkualitas tinggi, dihargai, dihormati oleh Tuhan dan sesama. Dan penghargaannya para malaikat pun melihat bahwa semua ini, Injil Yesus yang murni itu sungguh luar biasa. Nah, apa yang saya nyatakan ini akan memberi pemahaman yang semakin membekas bagi kita semua, bahwa hidup ini terkadang banyak ketidakadilannya. Maka kita punya Tuhan yang maha besar, maha adil itu. Kalau dia tidak punya keadilan, kita tidak ada gunanya punya agama, punya Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan ini banyak ketidakadilannya. Seperti apapun kebaikan yang kita buat bagi orang tua. Mama saya selalu punya satu pedoman falsafah, dekat itu wangi, dekat itu harum. Bukan. Seharusnya memang itu kebenaran, dekat itu wangi, dekat itu harum, itu kebenaran kalau itu kasih yang murni ada. Tetapi kehidupan ini nggak adil. Yang dekat itu bau, yang dekat itu busuk. Ya. Artinya gini, kalau ada kaum keluarga kita satu rumah, entah itu orang tua atau paman atau bibi atau siapapun, terkadang ada banyak hal yang tidak menyenangkan, ada banyak hal yang disebut dengan saling melukai. Sementara yang jauh, saudara, sekali-sekali ketemu, harum. Saudara memberi uang sebanyak apapun, bakti, kasih sayang seperti apapun, yang di depan mata terkadang tidak terlalu berharga, saudara. Karena itulah dalam kehidupan ini, manusia itu dalam kebodohan. Sedikit manusia yang bijaksana di dalam kehidupan ini. Pelajaran roh bijaksana, roh hikmat dan pengertian inilah yang mesti didasari di dalam kekristenan ini, supaya Amsal itu semakin banyak dibaca. Kenapa? Karena seringkali ketidakadilan pada diri seseorang, pada manusia, pada orang tua, pada siapapun di muka bumi ini, karena jauh-jauh itu manis, yang di depan mata dilihat terus-terus tidak dihargai. Karena itulah di dalam kekristenan dan kehidupan rohani juga sama, yang kadang-kadang kita dapat hanya beberapa detik, ya, instan, kita merasa. Yang berjam-jam, ya, kita bilang, bosan, ngabisin kuota. Saudara tidak pernah makan asam garam kehidupan, saudara tidak mendapat impartasi kehidupan, maka hidupmu tektok-tektok, hidupmu seperti bola biliar, saudara, ya. Hidupmu seperti sebuah permainan. Sementara yang asam garam itu menggarami semua, sayur, lauk, pauk, apapun digarami,
Dan itu pembekalan, karena cepat lambat semua orang yang hidup di muka bumi akan mengalami fase demi fase, musim demi musim, tingkat demi tingkat kehidupan. Dari kecil akan jadi remaja, akan ada fasenya. Dari remaja, pergaulan-pergaulan akan ada fasenya. Mulai jatuh cinta akan ada fasenya. Salah pilih jodoh atau dapat jodoh dari Tuhan, ada cerita tersendiri lagi. Dan ketika berkeluarga akan ada jodohnya, akan ada ceritanya, akan ada banyak sambungan hidupnya. Kalau saudara sudah membekali diri sejak masa jauh-jauh hari, ketika saudara menimba firman Tuhan, firman yang matang, yang saudara dengar, saudara cerna, kehidupan akan mempersiapkan saudara, dan saudara tidak akan dipermalukan di dalam kehidupan. Kenapa? Sudah siap. Kalau saya tidak dari kecil dibimbing alam, dibimbing Tuhan sendiri, meskipun saya bukan orang Kristen, saya menyebutnya saya dibimbing Tuhan sendiri. Kenapa? Karena sampai umur 48 tahun saya belum pernah merasakan kasih sayang seorang papa di dalam hidup saya. Saya jujur berkata ini, di atas pusara mama saya, pusara istri saya belum pernah merasakan kasih sayang seorang papa sampai saat ini. Tetapi apakah di balik semua itu saya berlaku sama kepada Serat, Richie, atau anak-anak Tuhan? Tidak. Firman memperbaharui saya. Figur Yesus itu menjadi papa saya. Firman itu papa saya. Karena itu Yesus berkata, siapakah ibuku, siapakah ayahku, siapakah saudaraku laki-laki, siapakah saudaraku perempuan? Mereka yang hidupnya jadi pelaku firman. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Merekalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan. Merekalah ayahku, ibuku. Saya mengadopsi kasih Yesus. Saya mengadopsi semua keberadaan, kekayaan kekristenan ini. Saya mencapai semua itu dan saya memperlengkapi garis keturunan saya. Makanya Serat, Yuwerit, selalu saya khotbahkan di setiap kesempatan yang ada. Mereka mungkin sudah bosan, mereka sudah mungkin, papa nih ngomong terus, ngingetin terus. Saya udah, selagi saya hidup, saya akan terus katakan. Karena firman bilang, di jalan, di pembaringan, dimanapun, jangan lupa memperkatakan Tuhan. Tuhan itu bukan hanya sebatas rohani. Apa yang sudah kita terima, kita pelajari dalam kehidupan, kita harus ajarkan, kita harus wasiatkan, kita harus bimbing, kita harus sampaikan ceritanya kepada anak cucu kita. Kenapa? Karena itulah kekayaan kehidupan, turun temurun. Dan saya ini saudara, sebagai bukti Yesus Kristus itu ada. Kalau Yesus Kristus tidak ada, kok Pak Johan berbuat? Secara kehidupan, udah nggak punya apa-apa, duit dikasihin ke seorang papa, habis sudah, cerita finish, tamat. Tapi tidak kan, Rewel kuliah, Serat kuliah, Richie kuliah, nggak kekurangan. Kita tidak pernah minta-minta, bahkan kita dipercayakan Tuhan oleh kaum bangsawan surganya, kaum ningrat Tuhan. Kita dipercayakan, kita masih bisa menghantar perbekalan Tuhan ke panti-panti jompo, panti-panti asuhan. Itu karena Tuhan. Firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Firman itu berbuah di keluarga The Johan, berbuah di dalam kehidupan kita semua. Nah saudara, yang saya sampaikan ini tidak untuk menyudutkan adik-adik saya, ataupun menyudutkan ponakan-ponakan, ataupun menyudutkan siapapun, tidak. Ini pembelajaran bahwa dari rahim yang sama kita dilahirkan. Kita memilih kehidupan, terutama dalam mengelola yang namanya mamon, uang, bakti ke orang tua, hubungan persaudaraan. Kita, semua kita yang bisa menilainya sendiri. Karena itu saudara, saya berkata, sampai saya usia 48 tahun ini, lihat, saya bertanya pada adik-adik saya, kebaikan apa yang pernah kalian buat kepada kokomu? Saya tanya itu lebih dulu supaya saya punya suatu timbangan. Kalau adik-adik saya mencatat 10, maka saya akan memberi 100 kebaikan yang saya sudah buat kepada adik-adik saya. Supaya mereka punya keadilan di dalam berpikir. Lihat, kalau tidak ada koko, seorang adik perempuan sudah gila. Buku dalamnya kasih Yesus mencatatnya. Lihat, kalau tidak ada seorang koko. Kalau dengar nasihat seorang koko, seorang adik bungsu, mungkin hidupnya hari ini tidak kemana-mana. Mungkin itu jadi orang yang dipakai luar biasa. Lihat. Bagaimana seorang koko membela seorang adik bungsu di tengah kerumunan 40-an orang musuh. Saya menyerahkan nyawa demi seorang adik. Dan Tuhan menolong saya. Lihat,
Dan hari ini ketika adik bungsu berseru, berkata sakit atas keluarga, istri butuh ini, apakah seorang koko berkata nanti yang nimbang? Tidak, semua yang ada diserahkan kepada adik. Saya berkata, kasih itu bukan kata-kata, kasih itu firman, firman yang berbuah. Dan iman itu bukan lagi sebatas suatu slogan ataukah suatu umbaran, suatu propaganda. Iman itu perbuatan-perbuatan yang nyata, perbuatan-perbuatan yang tersembunyi, dan ketika disaksikan jadi sebuah pengajaran, itu akan menyadarkan banyak orang. Kekristenan ini teramat berharga, melebihi emas, perak, permata. Jadi dengan semua yang saya sampaikan ini, marilah kita menyadari bahwa kegerakan gereja mula-mula, firman itu diutamakan sekali. Jadi kalau kita ingin mengikuti Yesus, mulailah dari membaca firman, merenungkan firman, jadi pelaku firman. Karena itu suatu kemutlakan di dalam pribadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, Tuhan telah mengurung semua pelaku firman di dalam suatu kata-kata yang sangat luar biasa. Firman tidak pernah kembali sia-sia. Orang yang berjeli lelah di dalam Tuhan tidak akan dipermalukan. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Dan jikalau kamu kehilangan keluarga saudara oleh karena firman, pada masa kamu hidup, Tuhan lipat gandakan. Dan apa yang kamu terima, apa yang kamu beri, semua itu untuk Tuhan. Jadi betapa luar biasanya hidup sebagai orang-orang yang memiliki firman Injil dalam kehidupan ini. Haleluya. Saudara, sesudah kita melihat semua ini, amanat agung Tuhan Yesus ini, kita bisa melihat kekayaan kemuliaan yang luar biasa. Bagian kedua, saudara, baptisan roh. Baptisan roh. Baptisan roh ini penting sekali supaya kekristenan ini jangan sebatas sebuah agama, doktrin, sebuah kehidupan rohani yang kosong. Baptisan roh itu adalah perintah Tuhan Yesus. Karena Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Dia yang kemudian datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis berkata, dia akan membaptis kamu dengan api dan roh. 2020-2021 adalah ujian api dan roh. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak siap dan selesai. Banyak yang meninggal dunia, ya. Secara hitungan manusia, mereka hidup sehat, mereka punya keluarga sehat, mereka rohani, mereka juga rajin berbuat amal, mereka punya keluarga baik-baik, mereka punya kekayaan yang luar biasa, mereka makannya makan makanan yang sehat, sajian-sajian yang berkualitas, bergizi, tapi selesai, dan rata-rata di bawah umur 50 tahun lagi. Baptisan roh. Saya mau ajak saudara melihat apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 15 sampai 16 lebih dulu. Kisah Para Rasul 8 ayat 15 sampai 16. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ini kembali kita mengulang lagi apa yang kita sudah dengar di awal pemberitaan ini, bahwa ternyata baptisan dalam nama Tuhan Yesus itu belum lengkap sebelum kita menerima baptisan roh. Ada banyak perbedaan pandangan penafsiran tentang baptisan roh. Sebagian orang mempercayai baptisan roh itu ditandai dengan berbahasa roh. Kita sudah belajar tentang bahasa roh. Kita sudah sekilas dalam serial-serial terdahulu memahami tentang bahasa lidah. Nah, saudara terkasih, ada orang lain yang mempercayai, sebagian orang-orang Kristen lain mempercayai baptisan roh ditandai dengan kesulitan hidup. Karena Tuhan bawa mereka masuk ke dapur api dan mereka berkemenangan di dalam kasih, dan semua kesulitan itu mereka anggap sebagai baptisan kehidupan. Kekayaan penafsiran, kekayaan dalam pandangan rohani, semua itu satu dengan yang lain, saling melengkapi. Karena itulah kebenaran tidak perlu diperebutkan. Masing-masing orang-orang beriman mengamati, melihat
dan mengumpulkan pasal-pasal rohani. Karena ketika pasal-pasal dikumpulkan, kita akan melihat satu keutuhan tentang baptisan roh. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, baptisan roh selalu ditandai dengan munculnya suatu keberadaan yang disebut dengan manifestasi roh. Pada masa itu, rasul-rasul menumpang tangan, maka orang-orang mengalami suatu manifestasi. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda, baik itu dalam berbahasa roh, apakah itu kepenuhan roh, apakah itu manifestasi roh. Pada masa kegerakan gereja mula-mula terjadi seperti itu. Bahkan ketika Simon Petrus memberitakan suatu keberadaan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang bukan orang Israel, mereka yang belum dibaptis pun tiba-tiba kepenuhan. Tuhan menyatakan kepada orang-orang Kristen gereja mula-mula saat itu bahwa Tuhan juga memilih bangsa-bangsa lain. Karena belum dibaptis pun mereka sudah kepenuhan roh. Bahkan mereka bukan orang bangsa pilihan Tuhan. Karena itulah roh ini sungguh luar biasa di dalam kehidupan. Saya ingin mengajak saudara melihat pemahaman yang lebih luas lagi. Suatu perintah dan juga wasiat. Karena kita sudah melihat sebelum Yesus terangkat ke sorga tadi, munculnya amanat agung, wasiat Tuhan Yesus kepada orang-orang beriman. Sekarang kita lihat wasiat Tuhan Yesus juga pada keberadaan baptisan roh ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ke-11. Yesus terangkat ke sorga, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Amin. Saudara, ini adalah pesan langsung dari Tuhan Yesus. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Berarti Roh Kudus itu adanya di atas, saudara. Karena dikatakan dia akan turun. Berarti ini adalah sesuatu yang dicurahkan. Saya teringat perjumpaan dengan Pak Bambang. Kami diberi Tuhan kesempatan ketemu Pak Bambang sekeluarga. Tahun lalu kalau kita bilang mau ke Bandung, Pak Bambang mau Bu Susi dan keluarga saudara, jangan Pak, jangan, lain waktu aja, sekarang jangan. Karena kasih sayang mereka begitu besar, mereka selalu memilih untuk tidak bertemu. Kenapa? Karena memang saat itu pandemik baru mulai dan berita-beritanya menakutkan sekali. Tapi seiring dengan waktu, dan ketika Tuhan mulai menyatakan firman-Nya online terus berjalan, Pak Bambang, Bu Susi dan keluarga-keluarga besar Fathers Miracle di Bandung menangkap pemahaman yang baru. Ternyata pandemi virus corona COVID-19 ini, orang miskin kena, orang kaya kena, orang beriman kena, orang tidak beriman kena. Yang selamat, yang mati enggak pandang kaya, miskin, tua, muda, mati. Pak Bambang menemukan suatu kesimpulan, dikatakan ternyata yang bisa menang, tidak kena, tidak sakit, tidak mati, hanya yang ada kasih karunia Tuhan.
Ya, jadi ini kata kasih karunia ini luar biasa. Karena itulah Simon si tukang sihir itu ingin membeli kasih karunia ini. Karena dia lihat, wow, kasih karunia Yesus itu memang wow, luar biasa. Dia mau beli ya. Sayang sekali nggak bisa dibeli, saudara ya. Yang lain bisa dibeli, Mercedes, BMW, ya, Ferrari, Louis Vuitton, ya, Bronton, ya, sepatu bermerek, jam tangan, perhiasan, semua bisa dibeli. Kenapa? Karena uang bisa melakukan semua itu. Tapi khusus kasih karunia nggak bisa dibeli. Inilah yang mesti disadari oleh hamba-hamba Allah, oleh umat Tuhan, oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang beriman, bahwa ketika Tuhan sudah memberi kita kasih karunia itu harus dijaga. Karena nanti ketika kasih karunia hilang, kita nggak bisa beli. Pak Johan tolong beri contohnya. Raja Saul dapat kasih karunia, dipilih sebagai raja oleh karena pemberontakan dan ketidaktaatannya. Dan ketika melihat kambing domba yang ngebul-nyebul itu, gembul-gembul itu, dia pakai alasan rakyat yang memaksanya. Pemberontakan, ketidaktaatannya, kasih karunia dicabut. Firman Tuhan berkata, roh Allah undur dan roh jahat yang dari Tuhan masuk ke Raja Saul. Duitnya nggak bisa beli lagi, Roh Kudus kembali nggak. Makanya Raja Daud, mantu Raja Saul ini, ketika jatuh di dalam dosa, ketika Nabi Nathan menegurnya oleh karena merebut seorang wanita dari kejatuhan loteng Yerusalem karena melihat Batseba mandi, saudara, membunuh suaminya dengan cara politik yang kotor. Daud tidak berani nentang Nabi, saudara. Orang Kristen nggak takut sama Nabi, tapi Raja Daud takut sama Nabi. Ada banyak orang Kristen berani melawan orang-orang yang diurapi. Kenapa? Karena nggak ngerti firman, nggak ngerti roh, nggak ngerti tatanan sorga, nggak ngerti diri sendiri benar atau salah, ngelawan. Ditegur nggak terima, nggak suka pindah gereja, nggak suka lari, nggak mau lagi. Ya, padahal dari awal minta dimuridkan, ngabur. Ya, bernasah, berkomitmen, langgar sendiri. Sudah ikrar di depan mimbar, depan altar, tapi nggak pernah mau memenuhi apa yang diikrarkan, apa yang dinasarkan. Inilah kekristenan akhir zaman yang moralitasnya ikut merosot oleh karena roh-roh akhir zaman ini. Sedangkan kekristenan mengajarkan kepada kita, Raja Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Kasih karunia itu Roh Kudus, saudara. Ya, kalau roh itu diambil, manusia kembali lagi seperti manusia yang jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kalau punya roh Allah, Roh Kudus, yang kita belajar lewat kegerakan gereja mulai membaptis gereja-gereja itu, membaptis orang-orang beriman, dan diimpartasikan lewat petumpangan tangan para rasul, dan bahkan tercurah sendiri ketika para rasul sedang bicara firman. Roh ini teramat berharga. Ada satu pesan khusus. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu di hari penyelamatan. Jadi di kitab Wahyu dikatakan, jangan rusakkan anggur, jangan rusakkan apapun sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah, orang-orang pilihan di dahi, di tangan, di kaki, di jempol, ya. Itu roh punya pekerjaan. Karena Yesus nanti datang, enggak datang ke rumah kita jemput, ketok pintu nih, pintu nih. Enggak getok pintu. Enggak getok pintu. Dengar baik-baik, saudara terkasih. Hari rapture nanti, pintu tuh enggak diketok. Enggak digetok. Tapi roh ini, kemuliaan kasih karunia ini, mengambil dimensi roh. Makanya bajunya lepas, perhiasannya lepas, semua yang bau dunia ini lepas. Dan kita mengenakan baju roh, diangkat ke awan-awan permai, ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Roh ini teramat berharga. Ruah Elohim yang sudah kita pelajari sejak awal serial gereja mula-mula Tuhan ini. Kalau kita bisa tangkap semua kekayaan kemuliaan Tuhan Yesus ini, maka pelan-pelan yang kita pelajari ini teramat berharga, saudara. Dan membekali kita langkah demi langkah, sebagaimana saya memperingatkan anak-anak saya, karena saya ini 48 tahun belajar kehidupan langsung dari kehidupan dari Tuhan sendiri, dibimbing Tuhan sendiri, dan dari firman, dari suara roh.
Jadi apa yang saya lakukan kepada anak cucu saya juga lakukan kepada umat Tuhan. Maka banyak orang bertanya, Pak Johan, kenapa sih kalau khotbah peringatan terus isinya? Ya karena itu isinya pesan Tuhan, itu isinya pesan Roh, dan itulah bagaimana seseorang diurapi bukan dirinya, tetapi Roh menyampaikan maksud-maksud Tuhan. Dan kalau saudara telaah, isinya sama dengan kitab Nabi Yeremia, peringatan, seakan-akan Nabi Yeremia memihak kepada bangsa lain. Enggak, ini oleh karena dosa bangsa Israel, Nabi Yeremia terus beri peringatan. Seperti Yehezkiel, seakan-akan ini nentang rohani, ini kok buat sesuatu yang terus aja mencecer kehidupan kekristenan. Enggak, karena Nabi Yehezkiel diajak masuk, di luarnya bagus, dalamnya penyembahan berhala. Tuhan gak mau ada kepalsuan di dalam kekristenan. Karena itulah Pak Johan terus memperdengarkan suara-suara Tuhan, kemurnian, ketulusan, kekudusan, hidup takut akan Tuhan, keluarga yang benar-benar dijaga, keluarga yang luar dalamnya sama. Sepertinya Pak Johan sedang menyampaikan peringatan-peringatan Nabi Yesaya. Kenapa? Karena Tuhan ingin umatnya jangan masuk kesusahan besar. Tidak ingin saudara terus doa nggak ada hasilnya. Tidak ingin saudara terus hidup di dalam kemiskinan. Kemiskinan selain nggak punya uang, tapi nggak punya pengertian hidup, nggak punya kebahagiaan. Tuhan ingin apa yang saudara ada, saudara bisa mencapai rasa hidup penuh syukur, suatu kebangkitan hidup, perubahan hidup, sukacita dan damai sejahtera yang mulai mengalir. Sungai kehidupanmu, keluargamu, pribadimu mulai mengalir. Seakan-akan Pak Johan pada masuk pada suatu pelayanan Mazmur. Kenapa? Mengajak saudara untuk memilih suatu keberadaan, menguji bibit-bibit kehidupan rohani, hamba-hamba Allah, semua hal rohani, bahkan roh-roh diuji, supaya kita bisa benar-benar ada di tepi aliran air. Firman dan Roh itu digambarkan sungai kehidupan. Dari tata kasih karunia Bapa, itu airnya sebening air mata. Orang-orang yang mengerti akan berlari, melepaskan semua. Semua tidak penting lagi. Karena itulah lagu Berlari Meneru Hujan itu sungguh luar biasa. Ketika Tuhan beri pada saya melihat kekayaan kemuliaan Tuhan ada pada kata-kata dalam nyanyian pujian Berlari Meneru Hujan itu. Saudara terkasih, anugerah Tuhan ada di antara kita. Waktu-waktu masuk bulan ber ini, dalam sekejap kita akan segera masuk bulan Natal lagi. Natal yang seperti apa yang ada, saya berdoa Natal yang terindah akan datang lagi. Natal bersama keluarga, Natal online, Natal yang berbeda. Saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar, semua kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan lalai untuk melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, kerjakan. Tidak usah hitung-hitungan. Dan ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menabur, untuk menyemaikan benih, saudara menghadap kepada Tuhan supaya semua disediakan Tuhan. Dan ketika Tuhan beri sesuatu yang besar, mulia, tidak usah dikumandangkan, simpan dalam hati, kerjakan dengan diam-diam. Sesuatu yang semakin besar itu, semakin besar anugerahnya buat hidup saudara dan keluarga saudara. Dan ketika saudara semakin lakukan, kemuliaan itu akan terus naik. Firman Tuhan berkata dia akan terus naik, tidak menjadi turun. Dia akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan tidak ada janji Tuhan yang gagal. Semua janji Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu, atas kita semua, semua janji Tuhan pasti terpenuhi. Kita akhiri ibadah ini. Pastor William Serat akan berdoa dan akan tutup di dalam doa berkat-berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita baru saja belajar part 13 dari serial Gereja Mula-Mula Tuhan dengan tema Firman dan Baptisan Roh. Tuhan menghendaki kita hidup jadi pelaku firman sehingga kuasa dan kerajaan Allah nyata ada di antara kita. Sesudah baptisan air, maka Tuhan juga ingatkan kepada kita agar merindukan dan meminta baptisan Roh Kudus supaya semua janji Tuhan yang tercatat dalam Injil bisa digenapi dalam hidup kita dan keluarga kita. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa dalam iman dan sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi.
Tuhan Yesus mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kita semua. Bisnis, pendidikan, dan pelayanan kita diberkati. Semua gudang perbekalan hidup kita diisi penuh Tuhan, bahkan berlimpah. Brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh. Berkat kesehatan, damai sejahtera, dan perlindungan Tuhan ada pada keluarga kita, sehingga para malaikat Tuhan berkemah mengelilingi kediaman kita. Dalam kemuliaan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, kita terima berkat-berkat surgawi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berlari mendahului hujan, mengikuti langkah Yesus. Ku dengar sorak malaikat, gemuruh panggilan surgawi. Ku lepaskan segalanya demi cintamu Yesus. Ku serahkan segalanya bagimu Yesus. Cintamu berharga sebening air mata. Ku serahkan hidupku di tatamu. Berlari mendahului hujan, mengikuti langkah Yesus. Ku dengar sorak malaikat, gemuruh panggilan surgawi. Ku lepaskan segalanya demi cinta. Tahun jelita. Hujan-hujan nih ke Bekasi. DCUL tuh, DCUL bikin sendiri tuh. DC sama poponya kreasi semalaman nih. Kayak goyang nanti itu biasa. Awas pindah tempat lagi. Itu ada kek tuh, ada kasih kek. Wah. Pinjem korek nus, pinjem korek. Ah, tuh Cing. Toel dia, toel.